Udah itu lanjutlah kita ke SMA. Nah SMA ini harus tuh gue pindah ke sekolah lain, swasta lain lah pokoknya. Gue udah tes, gue udah Mhm. masuk, nama gue udah terpajang di, kan kalau kita masuk sekolah ajaran baru tuh dari SMP ke SMA kan mungkin ada ditulis tuh di pintunya kamu yang di kelas ini Mhm. siapa aja namanya. Nama gue tuh udah ada di sana. Sampai temen gue yang Oke. pindah ke sana tuh udah bilang, Jo, ada nama lu di sini, kok lu nggak masuk hari pertama? Tebak kenapa gue Ah, nggak pindah? gara-gara lu mau ngejar cewek itu kan? Cewek Exactly, yang lu incar dari SD sebenarnya. exactly. Cuman satu kayak momen-momen terakhir nih mau pindah apa enggak? Mama papa bilang kan mau pindah apa enggak? Di one moment itu yang hari itu gue bilang udah deh lanjut lagi di sekolah ini karena gue keinget anjir kayak gue kalau pindah gue nggak ketemu lagi nih sama cewek nih, ngerti ya sih, gue nggak Oke. ketemu lagi sama cewek. Mhm. Nah, lanjut di SMA ini gue mulai rada nggak ngejar juga tapi gue lebih banyak effort lah karena teman-teman mereka tahu gue masuk osis kan, dia masuk osis juga, karena teman-teman gue tahu gue suka sama dia, teman-teman dia juga tahu gue suka sama dia. Kadang kan SMA udah bawa motor tuh, udah bawa motor kan sekolah, Mhm. kadang gue anterin dia karena banyak udah osis kan biasa sampai sore lah gitu kan, terus dia kan rumahnya rada jauh tuh dari sekolah ke situ jauh, ya kadang teman-temannya bilang gue suruh anterin, ya udah dong gue dengan senang hati sebenarnya gue anterin kan, anterin ya Oke. kadang ada ngobrol juga di jalan gitu kan dah. Tapi balik lagi gue kayak nggak memulai movement buat akhirnya gue nembak, gue kasih tahu kayak gue yuk kita pacaran sampai gimana gitu kan, enggak tuh, Hmm. nggak gue lakuin tuh selama gue SMA. Sampai satu kali gue SMA kelas 2, karena balik lagi kan gue denger dia tuh suka sama kakak kelas, gue dengar kabar cewek ini suka sama kelas, so gue coba buat move on, jadi kita Mhm. kesampingkan dulu nih cewek, gue suka Hmm. lagi sama satu cewek lagi di IPS, ini di IPS gue makanya tadi agak keganti karena ini gue mau cerita ini, gue suka sama satu cewek di IPS, tipe gue lah ini kayak cakep lah pokoknya cakep, but banyak orang ini kayak istilahnya ya cewek yang populer gitulah, kayak banyak teman gue suka, kakak kelas juga banyak yang suka gitu lah, terus dia udah jadi mantannya siapa siapa gitu, nah Mhm. udah jadi mantan teman gue juga gitu kan, so gue punya teman juga di IPS, agak ya pokoknya kita sering main game bareng lah, gue punya teman gue juga di IPS. Nah kita semua tahu ini kita bahas si cewek IPS ini ya, namanya cewek IPS. Oke. Gue punya teman di IPS, kita semua tahu kayak 3 angkatan tuh tahu si temen gue yang di IPS ini suka sama di cewek. Hmm. Oke, Oke. so jadi kurang lebih temen gue yang di IPS ini kurang lebih sebenarnya nasibnya sama kayak gue, yang dia suka tuh kelas 1 ada yang dia jadian sama siapa, kelas 2 jadian sama siapa, sampai di kelas 2 menuju kelas 3 lah, kelas 3 gue tahu si teman gue ini suka sama yang gue lagi incer juga, jadi kita kayak ngincer yang sama gitu. Tapi gue tahu dia lebih lebih dulu, dia udah effort, rumahnya di Lembang tak, rumahnya di Lembang si cewek ini, terus Buset. hah, Rumahnya di Lembang. iya, Sekolah lu daerah mana? di alun-alun, ya itulah pokoknya begitu, pokoknya kalau kalian ya istilahnya jauh lah, kalian mungkin kalau yang nonton ya Google aja sendiri dari Lembang ke alun-alun Bandung tuh gimana, tapi Dia ngegelitik gitu. enggak, dia diantar sama kakaknya lah pokoknya, Gila jauh bener. makanya nah oke lah, terus udah gitu kan di SMA kan kita bikin kayak geng gitu, satu komunitas, bukan komunitas ya, geng lah, tapi ya isinya kita ya udah tiap pulang nongkrong gitu, bawa motor semua nongkrong di satu warung, ngerti lah, kayak cowok-cowok Mhm. semua gitu. Mhm. Nah terus kadang gue ngeliat dong teman-teman gue tuh yang udah pacaran bawa ceweknya kan ke tongkrongan, jadi gue tahu nih ini yang ini tuh bawa ini, ntar bawa ini, ntar bawa ini gitu. Mhm. So satu kali anjir kayak gue nggak ada nih, gue nggak pernah merasakan kayak begini nih, satu kali Oke. gue kayak gitu, terus akhirnya gue emang rada suka juga karena emang cantik, menurut gue emang cantik
si cewek IPS itu emang cantik. Nah udah gitu, satu kali, bukan satu kali, udah kita udah mau selesai. Sebenarnya deketnya, bener-bener deketnya tuh pas kita udah selesai UN, udah mau lulus. Akhirnya gue baru bener-bener kayak kita berdeket. Nah waktu itu tuh pas kita udah mau lulus, kita bikin apa ya, ke villa Istana Bunga. Kita nyewa villa, kita IPA Mhm. IPS karena emang ya bagus lah gitu. Kita karena kelasnya juga satu IPA satu IPS, cuma dikit kan muridnya. Mhm. Kita gabung, kita bareng aja gitu. Kita ke villa gitu, di satu villa. Kayak Nah, perpisahan lah ya. kayak perpisahan betul. Ya ntar kayak bakar-bakaran gitu, terus kita Mhm. main game Mhm. kayak apa. Tapi tuh bener-bener seru banget sih yang di villa itu, karena ada panitianya kan, kayak bikin panitia, ntar gamesnya apa aja. Emang ada menyalonkan untuk jadi Wow. panitia gitu. Oke. Nah, di situ gue mulai deket sama dia, kayak ngobrol gitu dan lain-lain. Terus and then ada, kita berapa hari ya? Pokoknya ada satu hari, karena kan kamarnya cuma tiga ya, tak? Kayak satu kamar udah diisi cewek. Sedangkan itu ada 30 atau 40 orang gitu. Tapi si lantai duanya tuh kayak isinya tuh lantai kayu, tapi gede banget gitu. Jadi ya mau nggak mau Ah, kita tidur tahu. di situ kan. Ya udah. Mhm. So ada satu hari ya gue tidur, terus dia sebelah tidur di sofa bareng gitu. Hmm. Jadi kayak ya pokoknya gender gitu loh di sini. Gitu lah pokoknya tidur. Terus mulai dong yang lain pada ribut, wih gitu terus bla 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 bla. Itu kemarin tidur mereka berduaan apa gitu gitu gitulah. Mulai tuh dari situ gue kayak makin lama makin suka gitu kan. Selesai dari sana, selesai dari acara itu, mulailah intens chat-chatan. Gue ngajak main, tapi gue tuh orangnya sebenarnya gak effort banget dulu tuh. Jadi Buat kan ngedeketin cewek gitu. gak effort. Hmm. Ini salah satunya gue bisa bilang kenapa gak effort ya. Jadi gue mau ngajak main dong si cewek ini, tapi dia rumahnya di Lembang. Ya, Oke. sedang kita kan udah nggak sekolah nih. Kayak kita udah selesai UN tapi tinggal nunggu ijazah itu terwisuda gitu-gitulah pokoknya. Jadi udah jarang ke sekolah. Gue mau ngajak main dong, nonton waktu itu. Mau ngajak nonton. Terus, gue males dong. Jadi gue tidak pernah ngomong, ayo kita besok main. Tapi gue nggak ngomong, lu kesininya gimana? Atau ntar gue antar pulang. Gue gak ada ngomong gitu, pokoknya yuk besok nonton yuk, gitu aja. Gue nggak tahu apa-apa dong. Gue kira kan kokonya, kakaknya, ya kokonya nganterin dong. Ntar kita ketemuan, Mhm. gue jemput di situ, ya udah kita jalan, gitu kan. Atau kita ketemu di mall atau di mana gitu kan, di bioskopnya. Iya, ternyata besoknya gue teleponan, ya jadinya di mana ketemuannya? Gue bilang gitu kan. Ya udah ketemuan di sini aja. Ke situ dong gue. Deket lah, masih deket sama rumah gue kan. Jadi gue ke situ, ketemuan di situ. Tahu nggak siapa yang nganter? Siapa? Temen gue yang di IPS itu yang suka sama dia dari kelas satu. Jadi lu mau PDKT sama cewek, ternyata temen lu yang jemput dan nganter cewek itu ketemu lu. Iya. So, jadi dia nganter ke situ, gue jemput, dia naik motor gue, kita nonton. Plot twist gak sih Jo? Lu kayak ngeliat temen lu yang nganter kayak, "Hah?" Iya sih, setelah gue pikir-pikir, tapi ya namanya gue suka sama nih cewek gitu kan, gak kepikiran waktu itu tak. Yang penting gue happy gitu, gue mau nonton nih sama Mhm. cewek gitu kan. Udah nih, udah selesai gitu, eh apa tadi? Oh ya, terus kita nonton kan. Ini satu kali yang bikin momen gue mungkin balik lagi perasaannya kayak gue sama cewek basket. Kita nonton, terus di sebelah itu tuh ada bocil-bocil gitu loh, kayak anak SMP, SD mungkin nonton, tapi banyakan gitu cewek cowok mungkin mereka pacaran entah gimana lah. Mereka main truth Mhm. order dong. Kita di pinggir sini. Jadi seberang-seberangan gitu. Seberang-seberangan, Oke. mereka main truth Mhm. order. Tiba-tiba salah satu dari mereka cowok datang ke sini. Kak, pacaran ya? Semoga langgeng balik. Padahal kita nggak baca itu ngedate pertamanya, ngedate pertama kali. Terus dia ketawa-ketawa lah, pokoknya ketawa, gue ketawa, ya bla bla bla, pokoknya nonton beres, kita makan dan lain-lain. Gue makin suka main cewek. Udah gitu, ya udah, gue anterin balik.
temen gue. Terus diantar lagi lah ke rumahnya. Udah, dari sampai situ Astaga. ya berapa kali kita main lagi lah, pokoknya lain-lain. Kayak gue bener-bener suka gitu. Kayak gue sharing gue lagi di mana, gue foto, gue video kayak gue lagi di mana gitu kan. Kadang gue kayak gue mau ke sana, atau kadang malah kayak jadi gue punya teman bukan yang IPS itu ya, gue punya teman lagi satu kelas sama gue IPA, dia punya pacar juga di IPS yang temennya cewek yang gue suka juga, jadi kita kayak double date tapi gue mau belum pacaran, dia udah pacaran. Double date, kita ke rumahnya lah kemana dan lain-lain. Udah selesai. Itu pertama kalinya gue anterin tuh bener ke rumahnya ke Lembang, dan gue pulang pergi lah itu. Udah selesai tuh sampai situ. Ditanya lah kok sama teman-teman gue ini, kan gue kayak hampir tiap hari nongkrong ya di kayak perkumpulan komunitas teman-teman gue itu kan, Di nongkrong warung lah ya. ya warung lah namanya. Terus kita ngobrol, temen sampai bener-bener dari pagi tuh sampai malam selalu kayak gitu, kayak pagi sampai malam ngobrolin apa ya, main main game. Waktu masih rame banget Clash of Clans tuh, main itu tuh sampai di malam tuh live stream gitu. Gua temen gua gitu, IG udah ada live stream tuh waktu itu, IG udah ada live stream. Mhm. Terus dia join, terus gue muncul kan, terus dia join kayak ngobrol gitu kan, ntar dia komen komen, ngerti kan, IG live gitu kan, bacain komen tapi kayak ngobrol gitu kan. Terus kalau nggak salah, iya aku nonton karena ada Joe gitu, bla 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 gitu, makin ini kan makin seneng. Nah udah selesai itu, gue dikasih tahu kayak janganlah sama itu karena itu lumayan, ya kayak yang gue cerita sebelumnya lah, rada piala bergilir juga lah ya sebenarnya. Dia tuh Ah, tipenya, dia tuh udah amat dua oke. temen gue sebenarnya, udah sama dua teman gue. Terus pada bilang ya sebenarnya nggak sebaik itu, kadang ya rada gimana lah gitulah pokoknya, gue juga rada lupa, tapi itu membuat gue jadi akhirnya oke, ya udahlah, kayaknya emang nggak deh, nggak juga. Oke. Padahal itu di momen gue yakin gue keterima, itu salah satu momen kayak gue yakin gue diterima. Gue nggak tahu ya, nggak pernah kejadian juga tapi nggak itu. Terus akhirnya gue pas di saat-saat itu gue ketemu lagi sama satu cewek, dan di situ entah gimana pakai itu cepet sih gue, dan akhirnya gue nembak dan diterima, akhirnya jadian lah. Ada satu cewek bukan dari sekolah gue, kenalan-kenalan gitulah, pokoknya kenalan-kenalan, akhirnya kenal, deket, terus jadian. Itu cepet banget, nah ini cepet banget, Mhm. bener-bener by chat, terus nggak lama gue nembak jadian. Itu berlangsung kayak 6 bulan lah sama si satu cewek ini. Udah tuh akhirnya putus ya karena emang dia yang minta gitu lah, pokoknya gue nggak mau lanjutin, pokoknya itulah akhirnya putus lah. Nih si cewek pertama gue. Terus lanjutlah kita ke kuliah. Udah dong, jadi SD Mhm. SMP udah beres nih. Udah, kita lanjut ke kuliah. Dan di situ gue masih suka sama cewek pertama yang itu. Dari teman SD lu itu. Iya, yang dari SD itu. Oke. Sampai kita kita kuliah, ketemu kuliah. Enggak, gue nggak di kuliah tapi nggak ada apa-apa sih. Gue nggak ada suka sama siapapun waktu kuliah di kampus kita ya. Walaupun jujur banyak banget yang cantik ya, tapi nggak ada yang gue Mhm. suka sampai gimana gitu. Udah, sampai jadi waktu gue dari SMA terus kita ke kuliah, itu tuh bener-bener gue nggak ketemu teman-teman SMA gue lagi, kebanyakan. Bener-bener jarang banget, kayak mungkin setahun sekali kali ketemunya, karena mereka juga udah sibuk dong sama kuliah mereka masing-masing kan. Sampai satu kali temen gue ada yang bikin, ayo kita mau ranca upas tuh apa, camping, Mhm. kita mau camping yuk di sana. Oke, banyakan tuh. Gue sebenarnya udah gak mau, jauh, gue mager banget jauh, tapi gue tahu membernya siapa aja. Jadi gue kayak oke, kayak ayo deh boleh. Ya udah, Oke. akhirnya kita ke sana. Dan ya gue udah mulai lebih lebih mulai di sana tuh gue, jadi udah malam-malam kan, udah malam-malam camping kan biasa sampai malam tuh mereka di tenda, gue sama temen, kebetulan cuman dua cowoknya, dua cowok sama empat cewek. Nah di situ tiga cewek di tenda, ini kita dua cowok sama satu cewek, yang satu cewek kan rokok kan, jadi kita ke warung dulu deket situ, Oke. ke warung di deket situ kita ngobrol malam-malam, terus kayak cerita-cerita lah, kayak apa ya, kayak kita kasih tahu kehidupan kita selama itu gimana, udah lama gak ketemu kan.
Hmm. Ya adu cerita-cerita nasib lah. lah ya. Iya, betul. Kayak cerita semua. Terus masuklah ke giliran gue kan. Ya, mereka semua tahu. Semua teman gue tuh tahu gue suka sama si cewek. Dari dulu, dari SD. Terus Oke. gimana? Mereka nanya. Ya gue bilang, lu tahu gak sih kenapa gue mau ikut camping ini juga? Selain gue mau ketemu lu semua ya. Karena udah lama gak ketemu. Ya apa Mhm. lagi gitu. Ya karena dia gitu. Karena ada di orang. Terus gue nanya lah ke temen cewek yang ini kan. Karena dia temennya dia deket juga. Emang sekarang dia di kuliah gak ada cowok atau yang dia suka gitu. Si teman gue bilang enggak deh, kayaknya nggak ada, selama ini nggak ada cerita apa gimana, tapi nggak ada deh kayaknya, tapi nggak punya cowok sih, yang pasti masih single gitu. Ya udah dong. Oh, sebelum gue lanjut situ, temen gue deket ini yang kita ikut camping itu mantannya dia Ah, oke. waktu SMP, mantannya dia. Jadi gue setelah kita camping, gue bener-bener mulai intens tuh, gue WA-in tiap hari gue WA sambil gue ngobrol sama temen gue yang udah jadi mantannya. Karena temen deket gue, bener-bener salah satu temen deket gue lah, dan dia pernah jadi mantannya gitu. Ya pokoknya deket-deket-deket. Bener-bener gue nggak pernah deketin satu cewek yang sedingin dan kalau gue pikir-pikir sekarang seterlihat gitu gue ditolak sebenarnya. Ngerti nggak sih? Kayak gue chat sekali. Maksudnya gini, gue chat satu kali, misalnya pagi gitu. Gue chat pagi, dibalasnya bisa jam malam. Masih selama Oh. ini kan gue cerita tuh kayak gue sama yang cewek lain tuh kayak ya tiap hari tuh sering banget chat-chatan, call apa-apa gitu kan. Sama yang ini, uh, gue chat tuh kayak susah banget. Terus kayak obrolannya tuh nggak pernah mau dilanjutin, ngerti nggak sih? Jadi kayak gue nanya, kayak Oke. wawancara. Kayak gue nanya, Oke. cuman sekedar jawab. Ya, Udah. dan dia kayak berusaha nggak nanya balik gitu ya. Iya, jadi kayak sebenarnya mau ngekat Hmm. mungkin ya, cuman nggak enak gitu. Hmm. Gue baru Oke, oke. sadar kayak gue bodoh banget gitu. Waktu kemarin gak lama ini nih, 2021. Ini kejadian 2021. Baru Belum banget lama. dong. Hah? Baru lah. Iya, baru banget makanya 2021. Udah mau kita Wow. lulus, deket-deket kita lulus. Lu udah lulus kayaknya, tapi belum wisuda. Wow. Jadi kayak Mei 2021 lah. Ya, baru yudisium sih. Oh, Ya, ya. jadi udah mau beres kan, lu udah mau beres. Nah, udah tuh, kelihatan banget sebenarnya nggak responsif lah orangnya. eh Padahal gue kayak bener-bener sampai akhirnya gue beraniin buat ngajak dia ngedate. Selama ini nggak berani. Kayak kita ngedate gitu, kayak nonton yuk. Cuma nonton doang kan, kita nonton terus makan gitu. Gue pikiran gitu kan, kayak mulai dengan itu dulu aja paling simple. Gue lupa ya jawabannya, antara dia nggak mau sama gue lupa. Pokoknya gue menangkap itu penolakan lah. Antara dia nggak mau atau nggak dia bilang harus ada si ini. Si ini Ah, diajak nggak? Ngerti nggak sih yang kayak gitu-gitu lah oke, pokoknya. oke, oke. Kayak nunjukin dia nggak mau pergi berdua sama lu doang gitu ya. Ini ya itu benar banget. Nah, Oke, oke. udah sampai situ, udah mau wisuda nih dia. Jadi kurang lebih kayaknya sama kayak lu, dia setengah tahun lebih cepet lah pokoknya wisudanya. Ya Oke. udah dong, masih suka dong. Bingung Oke. dong. Aduh, kasih apa ya? Oke, Ah. akhirnya gue beli. Kayak berapa hari sebelum gue konsul sama temen ceweknya yang temen deket gue juga. Kayak anjir, gue beliin apa ya? Yang lain pada beliin apa gitu kan? Biasalah orang wisuda kan gitu-gitu gitu, kayak harus beli gitu kan. Ya udah, gue inget banget gue beli boneka teddy bear sama satu miniatur bunga. Bukan Miniatur bunga. miniatur bunga mainan tapi dari rajut gitu, ngerti gak sih? Oh, tahu, 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 tahu. Seinget gue Bukan gitulah pokoknya. miniatur kali, Ju. Bukan ya, replika. Iya, ya. Ya replika. Pokoknya dirajut, bukan miniatur, sorry. Ya, replika gitu. Dikotakin kan, terus ada tulisannya lah, kayak bla 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 bla. Terus gue juga lupa, pokoknya kayak congrats dan your life happy, always happy dan gitu-gitu. Tapi gue kasih bawahnya tuh love, Joe. Maksudnya kan dari siapa kan? Love, Ah, Joe gitu kan.
Ya udah tuh Wow. gue Mhm. pakai, gue beli kan. Udah. Gue gak ngirimnya pas dia wisuda sih. Setelah dia wisuda, acara wisuda. Bentar. Dia nggak, tapi dia udah lulus tapi belum wisuda, tak? Ngerti nggak? Oh, oke oke. Kan ada Baru waktu kan. kelar sidang gitu ya? Ya sorry. Setelah Mhm. sidang, maklum Oke. mahasiswa jadi-jadian. Jadi, nah udah. Tapi belum wisuda. Tapi gue udah mau ngasih kan, Mhm. kayak congrats buat Mhm. lulus. Gue udah kepikiran nih nanti wisuda baru gue kasih yang bunga yang biasa lah kayak orang foto gitu sudah wisuda kan. Udahlah, gue anterin dong ke rumahnya kan. Gue chat, gue anterin ke Lu rumahnya. antar sendiri? Antar sendiri. Wow. Gentle men. Ini pertama kalinya gue kayak, gak, ini gue harus sendiri. Gue datengin Oke. rumahnya. Datengin. Lu tunjukin effort lu gitu ya? Betul, gue tunjukin kayak effort gue kan. Dan orang kalau memang, maksudnya gue mau ngasih kado gitu kan, gue mau ngasih hadiah, nggak, lo nggak disuruh masuk, kayak ntar ya tunggu di depan. Dia keluar, terus gue kasih kan, ya udah nih, kayak dia nggak ada gerak gerik buat gue masuk gitu loh. Ya udah gue kasih kan, gue kasih, terus kita ngobrol lah, kayak gue juga bingung ngobrolannya karena gue gugup juga ya waktu itu, ngobrolin tentang series lah gitu, kayak lu nonton ini nggak, tapi di pinggir jalan tak, kagak dikasih masuk ke rumah, kagak masuk ke dalam buat ngobrol, cuma di pinggir jalan ngobrol-ngobrol Takut kayak cuman ketahuan sepayang. bonyoknya nggak sih dia? Kenapa? Kayak takut ketahuan bonyoknya gitu loh. Gue kenal, gue udah berapa kali masuk rumahnya. Oh. Ya ini apa ya, kayak backgroundnya, gue udah pernah ke rumahnya, udah pernah tahu, mamanya tahu gue kok sebenarnya. Cuman ini baru Oh. pertama kali gue, mungkin dia merasa gue bener-bener beda lah, bukan ke temen gitu. Mungkin selama ini dia tahu gue suka, tapi nggak, dia mungkin dia kira ya udah cuma teman terus hilang gitu kan. Tetap jadi teman biasa. Nggak diminta masuk gitu, terus ya gerak geriknya gitulah. Kita ngobrol paling cuma berapa, 3 menit gitu. Dia bilang udah mau pulang, nanti kemalaman gitu kayak. Emang udah malam sih, gue datang tuh kayak jam 9-an apa jam setengah 10 gitu, jam 8 apa jam Orang 9. udah siap-siap mau tidur, Jo. Lu baru datang. Jam 8 Iyalah jam nggak dikasih masuk ya. jam 8 apa jam 9-an gitu, tapi ya tetap berasa lah, maksudnya kayak ya udah mau pulang gitu kan. Ah, oke. Paling nggak basa-basi nawarin lah ya. Iya, basa-basi apa kayak gitu, Oh. kayak apa gitu. Mhm. Ya udah gue kayak ya udah gue pulang lah. Udah. Terus ngechat. So gue tuh kayak yang lu tau lah, gue kan tidak beribadah banget ya orangnya kan. Sebenarnya nggak alim lah, gue nggak alim. Ibadah di Ibadah, alam bawah sadar lu. betul. Terima kasih loh tak sudah membantu. Jadi saya alim ya teman-teman ya. Nah, gue jarang banget ya udah sebut ya, gue jarang banget kan ke gereja ya. Nah, dia tuh anak gereja banget, rohani banget nih orang. Hmm. Dan satu kali chatnya tuh menyambung besoknya, entah gimana, gue GR banget tuh, kayak gue happy banget. Dia bilang, besok ke gereja bareng yuk. Kayak gimana sih lu, selama ini gue merasa kayak no hope, nggak ada harapan. Tiba-tiba dia bilang, gereja yuk bareng besok, mau nggak? Dia ngajak, dia inisiatif duluan. Ya seneng dong. Seneng Selama dong. ini lu kayak nggak ditanya balik, lu nggak diajak balik, tapi pas kalinya diajak tuh kayak kayak lu punya bisul udah pecah gitu. Yes. Akhirnya nih cewek tuh. Bener. Oh, wah udah gila. Iya. Itu bener-bener momen kayak gue, Oh, anjir, ini kayaknya, kayaknya kemarin works gitu, kayak, Mhm. kayak dia mulai melihat gue gitu loh, sebagai, ya pokoknya sebagai orang gitu yang suka sama dia gitu. Nyampe lah gue ke gereja. Sebenarnya agak salah juga sih ya, gue ke gereja karena niatnya bukan gereja. Gue tahu itu mungkin salah. Jadi mungkin gue menganggap ini salah satu karma dengan kenapa endingnya nanti begitu. Endingnya. Okay. Nah, ke gereja lah gue. Ternyata dia nggak sendiri. Gue padahal udah nawarin kan, mau dijemput nggak. Akhirnya dia dijemput sama temennya cewek lain. Cewek semua. Jadi gue di sana tuh berempat. Gue kenal juga 2 temen ceweknya. Jadi kita 3 cewek, gue 1 cowok. Tapi selama di sana, ya kan udah gereja beres, terus selanjutnya tuh kita mau ke mall. Bukan kita sih, kayak mereka mau ke mall. Mereka mau ke mall. Okay. Tapi gue deket sebenarnya sama salah satu teman cewek mereka yang bertiga itu. Deket gue salah satunya. Dia bilang,
bukan dia yang ngajakin, tapi dia tuh kayak mungkin udah gereja ya udah pulang gitu, mungkin ya. Tapi temen yang ini bilang, yaudah ayo mau ikut nggak ke mall, kita mau makan. Gue ikut dong, bodo amat. Gue padahal ada acara tuh harus ketemu keluarga siangnya. Gue mau, gue nggak ada mikir dua kali, mau, ayo kita ke sana. Jalanlah ke sana kan. Terus ya makan gitulah pokoknya dan lain-lain. Dan akhirnya gue ngobrolnya sama temen gue yang cewek yang gue deket, karena dia kayak menjauh gitu loh. Dia deketnya sama temen cewek yang lain, ngobrol terus aja sama dia berdua gitu. Kayak yang satu lagi kayak dikasih ke gue gitu, suruh ngobrol sama gue. Ya, terus ya fungsinya dia ngajak lo ke gereja tuh apa? Ya supaya gue tobat kali ya, gak tahu, gue juga gak ngerti ya. Udahlah, selesai lah, kita anggap nih sudah. Gue masih positif ya, udah. Oke. Gue udah positif, tapi gue merasa ya udahlah, mungkin ini ya gue kayak lu lah, gue mungkin cuma bakal mengagumi atau gimana gitu. Tapi balik lagi, gila kayak gue selama gue hidup, gue suka sama satu nih cewek, tapi nggak pernah ada endingnya gitu kan. Nah, selesailah dia wisuda, dia udah selesai wisuda. Gue nggak ngapa-ngapain dong, karena gue merasa yaudah, gue kalah lah ini, kayak bisa deh kayaknya, responnya terlalu gila banget. Gue menganggap kekalahan gue, tapi gue uring-uringan tuh selama itu. Uring-uringan kayak anjir gue tuh diterima apa enggak, kayak nggak ada penutup. Jelasan. Ya nggak ada kejelasannya gitu loh. Tiba-tiba gue di chat out of nowhere nih, di chat mau ikut makan nggak ngerayain wisuda. Dia. Iya, gue nggak ngechat sama sekali, dia udah lama banget tiba-tiba ngechat. Anjir, gue masih inget banget perasaan gue lihat notifnya. Anjir kayak mau ikut makan nggak besok di sini. Nggak panjang mikir dong, gue udah diperlakukan begitu gue ini ya bucin, gue suka banget sama di cewek, kayak iya dong, iya jam berapa bisa sana dong. Dan endingnya ya begitu lagi, gue ngobrol sama yang lain, endingnya dia sibuk sama yang lain dah. Dan nggak lama setelah itu gue ngobrol lah sama temen gue yang udah jadi mantannya ini, temen gue yang cowok. Gimana nya gue anjir kayak gue suka banget bla 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 gini lo tuh tahu. Terus tanggal berapa ya, gue kayaknya inget banget tuh, 26 Juni 2021. 26 Juni 2021. 2 hari setelah apa? Iya, setelah hari saya itu. Oh, selalu wisuda ya? Ulang tahun. Oh, wisuda Agustus. Iya, 26 Juni 2021. Gue di Discord nih, gue inget banget di Discord, gue curhat satu hari sebelumnya. Gue nggak bisa sih, gue mau coba nembak. Kayak gue cowok, gue mau berani lah. Selama ini gue kayak deket sama cewek nggak pernah ada penutupnya gitu. Kayak gue nggak pernah dapet kejelasannya tuh gimana. Ya udah, sama satu ini yang spesial banget. Gue pengen tahu sebenarnya gue ada kesempatan nggak sih. And then gue cerita sama dia. Gue kayak bikin draft chatnya apa yang bakal di teks. Terus gue present ke temen gue. Gue bacain. Kalau kayak gini-gini bagus gak ya? Ya udahlah, kirim aja. Gue kirimnya kayaknya subuh, karena kan sampai malam kan, ngobrol tuh berapa jam, ngobrol. Ya udah gue send dong. Pokoknya intinya kayak gue suka sama lu bla bla bla. Tapi gue ada pesimisnya di chatnya, jadi gue kayak bilang, ya gue tahu kayaknya jawaban lu apa, tapi siapa tahu ada keajaiban dari Tuhan gitu, ternyata selama ini yang gue pikirin salah apa gimana gitu kan. Tapi gue ada pesimis gitu, gue ngomong gue tahu sih jawaban lu apa, tapi gue bilang gue suka sama lu dan gue nggak mau jadi teman doang gitu selama ini bla bla. Gue tahu lu juga pasti tahu selama ini dan lain-lain. Udah gitu dibales lah besoknya kan. Gue tidur lah kan, subuh kan. Besoknya bangun gue lihat panjang tuh chatnya bla bla bla, tapi intinya ya udah gue ditolak. Intinya ditolak sama dia, terus bilang kita tuh jangan dibikin complicated katanya, kita tuh better as friend aja, intinya gitulah. So setelah itu anjir, itu
So Juni Juli itu gue kayak wah bener sih kan udah nggak ada kuliah lagi nyusun skripsi malah lagi Iya, nyusun iya, iya. skripsi itu 2021 kan? iya gue kan nyusun skripsi Bukannya Agustus udah? terus ngumpulinnya Agustus gue inget Desember wisuda Oke. Agustus jadi gue masih nyusun skripsi itu gue inget gue masih pulang pergi ke rumahnya Gandhi tuh waktu itu pengen nyusun skripsi lah di rumah temen. Aha. Nah, gue udah gila banget sih itu kayak pertama kalinya gue ditolak gitu kan sama satu cewek yang kayak istilahnya gue suka dari dulu gitu. Dan akhirnya kejelasannya penutupannya kayak gini gitu. Sesuatu yang gue paling takutin sama satu cewek ini dan kejadian gitu loh. Kayak semua sama ini kayak gimana sih lu punya ketakutan dan akhirnya kejadian gitu. Nah, Hmm. ya uring-uringan gitu. Dan setelah chat itu langsung gue delete sih. Gue delete. Jadi gue delete chatnya. Dan lu sampai sekarang nggak kontakan sama dia lagi? Semenjak kejadian itu gue gak pernah kontakan sama dia lagi sampai sekarang. Tapi gue masih kontekan sama temen-temennya dan gue jamin temen-temennya tahu kok karena pasti mereka Hmm. cerita-cerita kok. Ya cuma mereka nggak mau ngomong aja ke gue kemarin lu habis nembak apa gimana gitu. Mereka tahu pasti gue tahu. But Hmm. ya itu sih itu salah satu momen tersedih gue ya 2021 mungkin. Tapi ya Jo, Ya apa? dari pengalaman lo yang lo ceritain nih ya, kayaknya gue tuh agak ada sih ketakutan yang lo ceritain tadi. Masih takut ditolak. Gue lebih takut dia ngejauh sih. Hmm, ya. Iya, ketika gue kayak mau nunjukin gitu, gue lebih kayak takut kayak dia ngerasa risih, nggak nyaman, dan akhirnya tuh ada kayak gap gitu loh. Iya. Dan itu Ngerti. nggak enak sih. Eh, jadi mungkin ya itu yang gue rasain mungkin sekarang ya. Nah, mungkin lu bisa belajar dari kisah gue yang terakhir yang ini ya, yang ini. Karena, oke lah, tadi kan gue bilang, Juni, Mhm. Juli, gue ancur banget gitu kayak, anjir, kayak bayangin kayak lu bangun terus kayak nggak ada semangat gitu mau ngapain ya? Ya udah bangun lagi gitu. Iya kayak udah bangun lagi. Ya, enggak gitu juga sih, gue tetep pengen bangun sih, tapi gue gak mau tidur terus sih. Tapi, ya gitulah pokoknya perasaan. Tapi, maksudnya gue selama ini kayak SMP, SMA, gue deket sama cewek lain dan lain-lain. Perasaannya tuh kayak ada ngejanggal gitu tapi gue nggak tahu itu apa. Nah setelah Juli itu selesai kayak gue sebulan itu mungkin gue sedih dan lain-lain gue kayak gue bener-bener tiap hari cari pelarian gitulah entah apapun itu pokoknya pelarian buat gue nggak sedih gitu kan dan akhirnya lebih lega sih lebih jauh-jauh Hmm. banget lebih lega dari sebelum-sebelumnya udah nggak berasa sedih lagi bener-bener kayak ya udah gitu kayak hidup gue lebih enak bener-bener lebih enak jauh selama ini setelah itu kejadian ya bener-bener lebih enak banget gitu sih so Hmm. makanya yang gue nggak bisa bilang juga ya kalau lu untuk melakukan apa yang gue lakukan ya karena baik lagi kita cewek dan cowok tuh biasanya beda ya kan maksudnya ya kecuali lu punya memilih untuk mencari kejelasan ini ya nggak tahu ya tapi yang terjadi sama gue itu bener-bener bikin plong sih. Ah, tapi kan ini udah em, kita bahas waktu di Jakarta. Ya yeah, kita pernah Banyak banget ngobrolin. kan kayak saran-saran lo yang udah tak coba gini, coba gini, coba gini. Tapi em, bahkan waktu itu si chatnya itu lu yang konsep. Iya. Oh, by the way kita ngobrolin yang satu cowok yang bukan di sekolahnya Marta ya, yang dia Mhm. sampai sekarang ya ada rasa lah Ya pokoknya. di satu tempat lah pokoknya. Ya, pokoknya dia Nah, ada rasa lah pokoknya. mhm. Dan apa ya? Kayak satu sisi tuh ngerasa dari balasannya tuh kayak ke teman biasa, tapi ada satu balasannya tuh kayak lebih menjurus kayak lebih care gitu. Jadi sebenarnya nggak ngerti pandangan dia
terhadap aku tuh kayak gimana. Iya, ngerti. Mungkin ya Iya. tak, mungkin selalu dengar cerita gue tadi. Siapa tahu dia kayak gue tipenya. Ngerti gak sih? Gue udah kejadian sama 3 cewek, akhirnya nggak jadi. Tapi padahal deket. Kayak ngasih apa ya? Kalau zaman sekarang ngasih taunya, istilahnya kayak mix signal. Signalnya tuh kayak kadang iya, kok kadang kayak enggak, gitu Mhm. kan? Kayak istilahnya tuh mix signal gitu loh. Kadang kayak lu suka sama gue, tapi kok kadang kayak enggak gitu. Iya. Mungkin dia kayak gue, siapa tahu ya. Nah, gue nggak tahu sih. Mhm. Siapa tahu dia kayak gue. Tapi kayak mikir, entah ya, kalau sekarang memang jujur lebih pingin ngebangun value diri gue dulu sendiri sih. Sebelum gue nunjukin gitu kalau gue ada sesuatu gitu sama seseorang. Karena menurut gue eh value dalam perempuan itu sangat penting. Kepribadian Iya, iya. penting sih. Mhm. Nah, ngomong-ngomong masalah gitu ya, aku kepo sih sebenarnya. Dari pandangan sudut cowok nih ya, dari sudut lu, emang cowok macem-macem sih pola pikirnya, tingkah lakunya gitu kan. Kadang membuat pikiran mereka nggak sama semua. Tapi kalau dari lu nih ya, dari lu sebagai mewakili cowok, gimana sih? Apa yang lu lihat dari cewek? Selain yang ya lu tadi udah bilang sempet sebut kalau lu lihat cewek dari visualnya doang. Poin duanya deh, selain dari visualnya tuh apa? eh ya, gue gak munafik ya. Tadi tetap nomor satu gue visual pasti. Kayaknya hampir semua cowok lah. Ya nggak semua, tapi kemungkinan besar kayak gitu. Yang kedua yang gue bisa lihat mungkin lebih ke hmm, sebenarnya pendiam sama nggak pendiamnya sih. Gue suka cewek random. Gue nggak bisa sama cewek yang pendiam. Mungkin kalau sekarang bilangnya introvert extrovert mungkin. Gue Mhm. nggak bisa sama yang ya susah gitu diajak ngobrol cuman heh, gitu kayak nggak seru. Jadi dari itu aja gue udah jadi penentu gitu. Sama Hmm. iya sih kalau masih sebelum ini maksudnya bukan belum jadi pacar kan. Masih gue kenapa gue nentuin ini gue suka sama ini orang. Ya itu sih. Poin keduanya gue lebih ke itu. Iya. Tiganya Oke. mungkin ya ketiganya apa ya? Karena selama ini kayak cantik gue oke lah ya kayak gitu. Gue gak mau munafik buat ya gitu. Tapi yang kedua itu sih. Ya, ya kayaknya pokoknya itu. Hmm. Pokoknya dilihat dia jangan pendiam-pendiam gitu gue nggak terlalu suka sih. Gitu kalau dari gue. Nah, oke kita Nah, tadi lu nanya gue kan. Oke deh, sekarang kita tanya coba kalau lu tipenya kayak gimana sih? Kalau seorang Marta nih, seorang Marta Teresia Ramosta, itu tuh tipe cowoknya tuh kayak gimana? Tipe yang lu suka tuh kayak gimana sih? eh gak harus gimana-gimana sih sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya enak diajak ngobrol sih. Kayak kalau misalkan kita ngobrol nih, let's say aku ngobrol sama si A. Oke. Ada bahasan apa gitu. Terus kayak kita bisa asik berdua gitu loh. Hmm. Nah, itu sih pertama tuh first impressionnya pasti ketika kita lagi ngobrol. Terus kan dari situ kelihatan tuh kadang dia tuh ngerasa oke nggak sama obrolan gue dengan tingkah laku gue pada saat kita ngobrol. Kadang Hmm. kita ngerasa nggak sih kayak ini orang nyaman nggak sih? Nah, pertama sih awalnya dari situ. Terus aku nggak aku nggak suka cowok pendiam. Oke. Iya, aku nggak suka cowok pendiam. Terus em, aku lebih suka cowok yang
independen gitu loh. Independen dalam hal gimana maksudnya? Contohnya deh, independennya tuh gimana? Contohnya misalkan dalam melakukan sesuatu, dia nggak perlu eh, nanya dulu ke temennya, mau nggak kita ngelakuin ini atau enggak gitu. Hmm. Dia bisa jalan sendiri gitu loh. Oh iya Nah, iya iya. lebih tepatnya mungkin kalau dilihat dari situ ya, lebih ke cowok-cowok yang bisa memimpin gitu loh. Iya iya iya. Paham paham. Mhm. Dia Udah. punya pendirian gitu sih. Itu sih Hmm. paling. Oke oke oke. Jadi ya guys, itu ya tipenya Marta ya. Jadi kalau kalian mungkin nanti kita bikin Google Docs mungkin ya kalau kalian memenuhi kriteria di atas nanti bisa langsung submit dan kasih apa ya namanya? Kayak beberapa kata 300 kata lah ya Taya, kenapa kamu cocok untuk Marta gitu kan. Kenapa kamu layak Boleh, untuk Marta. boleh, boleh, boleh. Nanti kita ganti Google Docs-nya jadi Airtable ya. Iya, bisa pakai Airtable betul. Oke, kita lanjut. Oke, balik lagi ke eh apa itu cinta lah ya. Kayak yang tadi gue bilang. Nah, gue masih tetap kenapa ya? Yang lu omongin sebenarnya maksudnya nggak cuman kita tuh harus ngambil gitu kan. Sebenarnya kita harus tuh Mhm. give. Berarti lu tuh kayak pahamnya apa ya? Cinta tuh harus give and give berarti ya. Gitu dong Em, maksudnya. entah sih. Cuma aku mikirnya gini loh. Kalau kita, aku yakinin kalau kita berbuat baik kepada orang pun, kita nggak selalu mesti kayak berharap untuk dibaikin orang. Sama halnya kayak percintaan gitu. Kalau lu sayang sama seseorang, lu cinta sama seseorang, ya udah cintai aja dalam diri lu. Ketika lu tunjukin ke dia, entah dia mau terima lu, entah dia mau sayang balik, mau cinta balik sama lu, itu urusan dia gitu. Yang penting gue udah nunjukin gitu kalau gue sayang, gue cinta sama dia. Jadi sebenarnya lebih, kalau menurut aku ya, cinta itu sudut pandangnya dari sisi emosional seseorang sih. Jadi mau Maksudnya? emosional itu Heeh. berbanding, misalkan lu suka nih, Mhm. aku suka sama A, let's say. Nah, gue kayak penasaran terus nih sama orang, terus kayak, ih kok gue nyaman, kayak gitu kan pasti ada sifat atau sisi emosional gue yang gerak kan di situ. Iya. Gue mau nunjukin emosional gue yang positif pastinya Mhm. kan. Kalau kita sayang kita cinta pasti nunjukin yang positif terus dong. Iya. Kayak ya udah lu tunjukin aja. Entah itu nanti bakal berbalik sama lo, ya udah lu nggak usah pikirin, yang penting lu udah tunjukin gitu. Hmm. Lebih ke situ Iya sih. iya iya. Kayaknya gue emang setelah denger gini ya gue merasa ya ada salah juga sih pemikiran gue. Itu bener juga. Kayak gue ngedemand kesetaraan gitu loh setiap kali ada hal tuh demand kesetaraan. Padahal kan di dunia ini nggak pernah ada keadilan ya. Susah ya keadilan ya. Mhm, Apalagi di betul. di sini. Nah, Di sini di mana? ya maksudnya kan ya gitulah pokoknya ya. Jangan Mhm. sampai kita baru mulai kan, terus ada WA gitu kan, udah kayak tolong itu di take down apa gimana. Tapi ya itulah, kayak harus Ya sadar di, mungkin kesetaraan itu nggak ada lah. Yang satu-satunya kesetaraan yang ada di sini mungkin cuman kita tahu 3 mil kita sama dengan segelas susu mungkin ya. Itulah kesetaraan yang bisa kita terima semua ya, kita dapatin. eh, itu pun kita belum tahu kepastiannya ya Jo ya. Bener Karena kita juga. belum riset sendiri. Itu kan baru kata iklan. Jadi, Bener juga ya. gue nggak pernah, apa ya, kita selalu bilang gue mau adil, mau adil. Mau adil menurut siapa? Mau adil menurut lo atau adil menurut dia? Adil menurut gue belum tentu adil menurut lo kan. Iya iya iya, benar-benar. Mhm. Ya itulah makanya dalam hubungan kan paling penting menurut gua komunikasi dong. Menurut gua, Mhm. makanya kita bisa tahu satu sama lain tuh maunya apa. Gitu. Nah, tapi menurut aku ya, em,
di atas komunikasi tuh harus ada kepercayaan gak sih? Kepercayaan Ini dalam pendapat hal, aku ya. iya iya iya, boleh boleh. Kepercayaan. Gua Jadi kan kayak, komunikasi, lu kepercayaan. Nah, kepercayaan nih gue maksudnya apa? kepercayaan sih. Jadi kayak lu, let's say gue punya pacar nih, si A bilangnya, kita saling sibuk nih dalam kerjaan. Terus kita ada satu hari, misalkan nggak saling chat atau nggak saling ngasih kabar segala macem. Ya udah, Iya. kita nggak berpikir macem-macem gitu loh. Ya udah, gue percaya Hmm. sama si A percaya sama gue, ya udah gitu. Hmm, hmm, Dan kita hmm. nggak macem-macem juga. Iya. Dan menurut aku pribadi ya, kepercayaan lebih tinggi dari komunikasi sih menurut aku. Hmm, 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 hmm. Iya iya iya. Beda-beda sih. Kalau gue tetap Mhm. komunikasi sih. Komunikasi. Karena Mhm. kepercayaan gue terbangun karena komunikasi. Maksudnya kalau lu dihubungin susah, Iya. menurut gue ya, kalau lu dihubungin aja susah, gimana gue mau percaya gitu. Ya at least, gue tuh orangnya tipe kayak, ya udah lu buktiin dulu sekali. Nah, gue percaya, Hmm. ngerti gak sih? Lu Oke. nggak perlu kayak ngomong A, I, U, E, O sampai Z gitu. Dan gue bisa gini, gue bisa gini, gue bisa begini, gue bisa yakinin gue nggak gini, gak gini. Ya udah buktiin gitu loh. Sekali aja, gue butuh kayak satu momen lu buktiin itu, udah gue bisa percaya. Nggak harus lu lakuin Oke. terus-terusan sampai nanti, tapi at least gue punya satu momen yang gue bisa percaya. Oke, ya udah ini udah bener, ya udah, oke deh gitu. Mhm. Gitu. Sebenarnya ya kepercayaan juga balik lagi berhubungan banget sama komunikasi sih. Jadi misalkan sibuk nih, ya kan pasti bilang nih, sorry, kayaknya slow respon deh, karena Betul. lagi sibuk bla 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 segala Betul. macam. Jadi kayak susah sih dipisahin, bener-bener. Hmm. Karena ya udah deh, kalau lu percaya, tapi at least bisa ngabarin dong. Mhm. Maksudnya lu kalau udah punya pasangan, ya lu nggak hidup sendiri gitu loh. Maybe lu masih Iya, pacaran atau gimana, oke lah. Kadang gue bilang bullshit sih kalau orang bilang ya kan masih pacaran nggak harus sampai gimana gimana. Maksudnya ya lu kalau udah komit mau pacaran ya udah gitu loh. Kayak ada hal-hal yang emang harus lu lakuin gitu loh. Ya lu jangan mhm. ngomong ya lu jadi tetep, ya kalau gitu mah lu jadi kayak lu punya hidup lu sendiri. Cuman kalau lu ada sulit ada apa lu punya orang yang bisa lu ajak ngobrol. Kalau gitu Ya apa menurut gue. bedanya sama teman sama sahabat kalau kayak gitu. Betul. Iya, yeah, betul banget. Betul banget. Mhm. Itu maksud gue. Sama ya tetap nggak sih kita sebagai orang harus punya prioritas nggak sih? Itu sih menurut gue. Betul. Jadi ya kalau lu prioritasin hubungan lu ya hubungan lu buktiin gitu. Kalau lu ke yang mana ya buktiin tapi jangan apa ya kayak kita bilang apa ya balance lah, harus balance. Libra nih Libra. Jadi harus balance. Semuanya harus balance. Jadi kalau lu mau kayak sini ya jangan ninggalin yang ini dicuekin gitu aja dong. Karena lu udah mau mulai dia, gue juga menganut paham gitu kayak kalau lu udah punya pasangan ya lu komit gitu. Ya Betul. Komitmen. gimana ya, nggak bisa lu tetap kayak hidup lu sebelumnya yang nggak ada pasangan gitu loh. Kayak ya Ya gimana pasti terserah lu. jauh berbeda sih. Mm-mm. Betul betul. Dan harus Dan diomongin sih. pandangan gue seperti ini, yang tadi gue ceritain mungkin akan berbeda ketika gue punya pasangan. Benar, benar. Karena Gue ya yakin. balik lagi ya teman-teman, Marta ini belum pernah sampai bener-bener apa punya hubungan status Mhm. pacaran lah istilahnya. Betul. Iya, iya, iya. Jadi gue yakin sih pasti akan ada berubah sih. Betul, Pasti. betul. Betul, betul. Betul banget. Betul banget, betul banget. Iya, jadi ya itu sih. Balik lagi menurut gue ya kepercayaan komunikasi benar dan mereka tuh nggak bisa dipisahin ya. Kayak kita apa tadi Mhm. lu ngomong tadi nggak bisa dipisahin kepercayaan sama komunikasi. Betul banget. Gitu. Jadi kayak kalau lu udah punya pacar ya udah lu siap buat hubungan sama ini, lu udah siap nerima, berarti lu udah siap hidup lu lebih ribet, udah pasti sih. Hidup lu pasti ada lebih ribetnya, ada yang bakal lu tambahin kegiatan lu apa gitu. Dan harus terima gitu, makanya jangan cuman ya asal bilang ya, ya udah ayo jalanin dulu. Gua kayak agak kesel juga sih kalau orang kayak gitu. Ya udah jalanin dulu aja kayak nggak kepastian nih orang tuh serius apa enggak. Iya sih, tapi bener juga kalau misalkan ya udah kita jalanin dulu aja. Ya jalanin ya kita mau jalan juga ke arah mana kita harus jelas juga. Betul, 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 betul. Ya kalau kita jalanin, let's say kita lah jalan Jo. Lu maunya ke Cicahem.
Nah, Gue maunya ke Lembang. Ya oh iya. pisah udah. Ya jalan-jalan, tapi kan pisah. Ya jalan sih. Iya jalan tapi masing-masing. Nah, mungkin teman-teman yang masih punya prinsip apa hidupnya seperti air gitu kan, mengalir aja gitu kan. Menurut gua kalian harus ganti, ditambah sih. Eh, karena air tuh kan ngalirnya kan selalu ke bawah ya. Nah, which is agak kurang baik ya kalau kita terjemahkan kan, air mengalir tuh selalu ke bawah kan. Makanya kalau kalian Aha, punya prinsip jadi air mengalir, menurut gua kalian harus tambahin. eh Airnya mengalir. Pertama kalian tentuin dulu ngalirnya kemana. betul. Kedua, kalian harus ngedayung menurut gua. Kalian ngikutin, tapi Betul. kalian dayung. Jadi kalian ada usahanya, nggak tetap cuman ngikutin gitu aja. Jadi mengalir dan terus mendayung. Mhm, Gitu. betul. Tapi ya Jo, em, sebenarnya gue ada ketakutan juga sih sebenarnya. Apa? Kayak karena gue di lingkungan gue kan banyak cowok nih, kayak teman-teman gue cowok. Betul. Kayak dari SD mungkin, ya kebanyakan teman dekatku tuh cowok. Sampai kemarin kuliah terakhir, bahkan sampai di tempat kerja terakhir kan mayoritas cowok ya. Iya. Tim IT kita banyak kan cowok. Iya. Dan apa ya, teman-teman cowok gue tuh care banget sama gue. Contohnya lu, Hmm. Fatur, David, kayak waktu di Bali. Iya, iya. Secara nggak langsung tuh kalian ngelindungin gue gitu loh. Jadi gue lebih Oh. ada ketakutan tersendiri gitu loh. Jadi kayak gue terlena dengan Apa? Lu kekeran apa? lu pada Takutnya lu apa tadi? terlalu terlena gitu loh. Oh, terlena. Ya. Gue ada teman-teman cowok gue ngandelin lu pada gitu loh. Kan itu Hmm. nggak bener juga. Tapi Iya, iya. posisinya kalian tuh teman gue Iya. gitu loh. Jadi takutnya ya, gue mikirnya sampai sekarang tuh apa yang seseorang ini ngelihat gue seperti itu gitu. Iya, iya. Gue paham banget di posisi Iya kalau kan? gue jadi cowok terus gue deketin cewek yang Hmm. temennya cowok semua sih, gue mundur sih. Ya kayak gue kayak, ya gue juga mikir kayak, kayaknya dia udah terlalu asik dengan lingkungan dia. Iya. Gue lebih mikir ke sana sih sebenarnya. Betul, betul. Tapi ya namanya jodoh nggak tahu sih. Kalau orang emang benar suka, ya kayak gue tadi lah. Segitu gue udah tahu yang gue suka dari dulu tuh sampai pacaran berapa kali sama teman-teman gue masih suka aja. Dan Indian gue tetap ngejar. Jadi balik lagi sih, Ah, menurut gue ya mungkin ada dari lo pemikiran kayak gitu boleh. Itu tuh manusiawi banget. Cuman kalau emang beneran orangnya suka dan emang jodoh atau emang ada aja waktunya, pasti bisa lah. Ya kayak gue waktunya walaupun gue ditolak-tolak juga ya, tapi maksudnya ada lah endingnya gitu loh. Nggak ngegantung gitu loh. iya. Udah tahu kepastiannya lo harus gimana ke depan Bener, nih. bener, bener. Semua lebih happy ketika lo tahu, oh ternyata endingnya. Gue gue salah satu pedoman hidup gue adalah gue lebih nyesel, gue lebih milih gue nyesel lakuin daripada gue nggak ngelakuin. Oke. Gue lebih milih eh gue lebih milih apa ya, gimana kata-katanya, oh gue lebih milih oh gini doang dibanding gue bilang coba aja waktu itu gue gini. Daripada lu nyesel, Iya. Yeah. ya oke. Lu udah ngelakuin, lu bisa rubah di berikutnya gitu kan. Betul. Ya lebih baik gue punya punya ya intinya gue lebih baik gue ngomong di akhirnya, oh ternyata kayak gini, dibanding coba aja gue waktu itu kayak gini. Guru Oke. fisika gue pernah ngomong, guru fisika gue waktu SMP pernah cerita, Bapak Marisi ya, mungkin kalau Bapak masih sering menonton YouTube mungkin ketemu video ini. Pak Marisi ini pernah ngomong dia pernah suka sama satu cewek Mhm. dari dulu, cuman dia nggak berani ngungkapin. Dia nggak berani ngungkapin Ah, sampai kalau nggak salah ceweknya merit. Gimana ya? Gue lupa. Kayaknya si bapak ini tuh ngomong,
yang dia suka saingannya tuh lebih bagus lah dalam masalah ekonomi apa gimana gitu, gue lupa. Pokoknya intinya dia merasa insecure lah gitu. Mhm. Akhirnya dia ngomong, dan ya dia menyesal. Makanya dia pernah ngomong waktu di kelas, kalian cowok-cowok bla bla bla, dalam sambil ngajar fisika tuh, jadi nggak bisa sampai ngomong gitu. Kalau kalian gini 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 gini, kalian tuh ungkapin, jangan nyesel nanti seumur hidup kayak saya. Gitu dia pernah ngomong kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau kalian suka sama orang, ungkapin. Mau hasilnya buruk apa jelek, ya setidaknya kalian tahu. Hmm. Asik banget sih guru fisika lo. Wah, Iya, guru fisika gue waktu SMP mah. Wah, tidur gue coba. iya, 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 iya. Aduh. Bet ya gitu deh pokoknya. Tapi ya, waktu lu jadian sama yang sekarang, jujur gue seneng banget sih ngeliat lu. Ngeliat lu sama dia gitu. Kayak lucu gitu. Oh iya, ceritain dikit, sedikit. Atau kita ini simpen deh buat sesi berikutnya nanti pas di Bali. Kita cerita tentang kita tentang di Bali Ah, lah ya, kalau yang ini oke ya. oke. Biar nanti jadi episode sendiri lah kita ceritain. But iya sih, yang ini agak unexpected sebenarnya. Gitulah kira-kira. Nanti kita bahas. Lucu ya. Ya, nanti mungkin yang penasaran nanti kita bahas di episode yang ada. Kita satu episode mungkin bahas tentang kehidupan kita di Bali. Kita pernah tinggal bareng di Bali nih, gua sama Marta sama teman-teman yang lain. Dan banyak kejadian Mhm. banget, salah satunya ini. Nah, nanti mungkin kita bisa ceritain di episode kalau banyak yang mau nonton atau yang pengen denger Hmm. apa sih ceritanya gitu. Nanti kita ceritain. Kita sisain hal-hal lainnya di episode lainnya. Gitu. Betul. Gitu. Oke. Ya, mungkin itu udah cukup panjang, tak? Aduh, udah malam juga kita recording ya. Sudah lumayan loh. Ini teman-teman kita jam 12 malam, udah mau setengah 1 pagi. Iya, Jadi ya betul betul. mungkin episode cinta ini kita selesain dulu sampai di sini. Nanti pasti ada episode cinta lainnya karena nah, ngomongin cinta mah nggak ada habisnya ya Ta ya. Kayak banyak banget yang bisa Betul betul. dikulik dari cinta ini. But ya mungkin itu dulu dari kita buat podcast kali ini. Mungkin teman-teman kalau ada ide atau eh bisa tulis di komen mungkin ya kita bahas apa gitu. Kalian pengen tahu tentang Mhm. pengalaman kita di bidang apa gitu, kayak pengalaman apa gitu kan, banyak tuh. Kalian penasaran bisa tulis di kolom komen. Sama ya jangan lupa mungkin ya dengerin kita selain ada di YouTube, kita ada di Spotify, kita ada di Noise. Noise, namanya 99ers Podcast tuh, Noise sama Mhm. Spotify. Di YouTube kita 99ers, terus kita di Instagram dan TikTok di @bukan99ers. Terus buat Instagram gua ada di @jclorando. Marta ada di. Marta Teresia Romosta. Iya, lengkap sekali saudara-saudara. Jadi mau buat KTP kayak Marta IG-nya ya. Marta Teresia Ramosta. Oke. Enggak, karena waktu bikin akun itu nama Marta tuh kayaknya udah kebanyakan banget, Jo. Bener Jadi kayak, sih, bener banyak banget namanya Marta. duh, apa ya? Ya udah deh nama lengkap. Oh, ternyata bisa. Oh, ya udah. Betul, betul, betul. Oke deh. Itu kita buat kali ini. Buat cinta kali ini, episode cinta kali ini. Thank you buat Cinta. teman-teman yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.